Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 2 April 2020. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 3 sampai 9. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai 59. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memahami dengan benar. Dahulu kala, orang berpandangan bahwa bumi ini
merupakan pusat tata surya. Matahari dan benda-benda angkasa lainnya bergerak mengelilingi bumi. Ternyata pandangan itu tidaklah benar. Galileo Galilei membuktikan kebenaran bahwa matahari adalah pusat tata surya. Bumi dan planet-planet lainnya yang bergerak mengelilingi matahari. Namun demikian, banyak orang gagal paham dan tidak dapat menerima pandangan itu. Bahkan saat itu, pihak gereja pun tidak setuju dengan pandangan tersebut. Galileo sampai dikucilkan karena menyatakan kebenaran alam semesta. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, orang-orang Yahudi tidak mampu menerima kebenaran akan kuasa dan identitas Yesus. Mereka malah menganggap bahwa Yesus kerasukan setan. Bagaimana mungkin Yesus dapat mengatakan bahwa orang yang menuruti firman-Nya maka tidak akan mengalami maut selama-lamanya? Adakah Yesus lebih besar dari Abraham? Meski Yesus telah memberikan penjelasan, namun orang-orang Yahudi itu tetap tidak dapat menerimanya. Tidaklah masuk akal bila Yesus telah melihat Abraham. Usia Yesus belum sampai 50 tahun. Tidakkah Abraham hidupnya jauh dari masa Yesus? Ungkapan orang Yahudi itu hanya menunjukkan keterbatasan dan ketidakmampuan untuk mengimani Yesus sebagai Allah yang telah ada sebelum Abraham. Yesus hendak menunjukkan bahwa banyak orang seringkali bersikap tertutup pada kebenaran iman yang baru. Bahkan mereka menolak kebenaran yang baru itu dengan bersikap agresif dan memberontak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan hari ini mau mengajak kita untuk berani mengenal Kristus secara terbuka dan menerima Dia sebagai Allah. Bagaimanapun, Dia telah ada sebelum segala yang ada dijadikan. Kita diminta untuk memiliki iman dan pengetahuan yang luas dan dalam akan Kristus. Kita sebaiknya memahami dengan benar posisi Yesus agar kita tidak mempertentangkan isi iman kita sendiri, apalagi menolak Yesus di dalam kehidupan kita. Beriman akan membuat kita mengerti dengan benar. Semoga demikian. Amin.